Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Aminatur Rahmani. Saya dari kelas B2 PGSD 2019. NIM saya 190604008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Menurut paham konstruktivis, pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari orang yang mengenal sesuatu. Pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar dengan kemampuan untuk menemukan keinginan dan kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitator atau orang lain. Adapun sejarah teori belajar konstruktivisme, revolusi konstruktivisme mempunyai akar yang kuat dalam sejarah pendidikan. Perkembangan konstruktivisme tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menemukan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep sebelumnya sudah mulai bergeser karena adanya informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Menurut Glassford, dalam pengertian konstruktif, kognitif pertama kali muncul pada abad ini dalam tulisan Marx Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarluaskan oleh Jean Piaget. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, gagasan pokok konstruktivisme sebelumnya sudah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia. Dialah cikal bakal konstruktivisme. Pada tahun 1710, Vico dalam De Antiquissima Italiorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti bahwa seorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur apa yang dapat membangun sesuatu itu. Bagi Pico, pengetahuan selalu menunjukkan kepada struktur konsep yang dibentuk, berbeda dengan kaum empiris yang menyatakan bahwa pengetahuan itu harus menunjukkan kepada kenyataan yang luar. Menurut Pico, pengetahuan tidak lepas dari orang yang tahu. Pengetahuan merupakan struktur konsep dari pengamat yang berlaku. Akan tetapi, menurut banyak pengamat, Pico tidak membuktikan teorinya. Cukup lama gagasan Pico tidak diketahui orang dan seakan dipendam. Piaget menuliskan gagasan konstruktivisme dalam teori tentang perkembangan kognitif dan juga epistemologi genetik. Piaget mengungkapkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji dalam berbagai macam pengalaman baru. Gagasan Piaget ini lebih cepat tersebar dan berkembang melebihi gagasan Pico. Konstruktivisme ini dikritik oleh Vygotsky karena menurutnya siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep selalu memperhatikan lingkungan sosial. Konstruktivisme ini oleh Vygotsky disebut konstruktivisme sosial. Vygotsky lebih lanjut menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dengan orang lain yang memiliki pengetahuan lebih baik, dengan tujuan agar anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain yang memiliki pengetahuan yang lebih baik. Teori belajar konstruktivisme mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama memberikan peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil sikap dan pembawaan murid gitu ya. Yang ketiga, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan guru. Dan yang keempat, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang kelima, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Sedangkan implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, adapun implikasi dalam teori belajar konstruktivisme
dalam pendidikan anak, menurut Pujiadi 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang pertama? Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Untuk yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dibangun oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada peserta didik. Itulah implikasi dari teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan belajar dan mengajar lebih berfokus terhadap suksesnya siswa mengorganisasikan pengalaman mereka. Menurut Warrington, menyatakan bahwa dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Ketika siswa memberikan jawaban, guru mencoba untuk tidak mengatakan bahwa jawabannya benar atau salah. Namun, guru mendorong siswa untuk setuju atau tidak setuju kepada ide seseorang dan saling tukar dan menukar ide sampai persetujuan dicapai tentang apa yang dapat masuk akal bagi siswa. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.